Oke, kita seruput dulu kopinya. Ya, kopinya masih kopi sejuta umat. Kapal api instan, aduh yang nggak jelas rasanya. Kopi ampas. Oke, nah sekarang sudah kita cabut, kita liburkan baterai yang aki bekas mobil ini, karena kalau dicas oleh satu panel ini nggak ngangkat voltage-nya, tetap di bawah 10 volt. Jadi kita liburkan dulu, takutnya ini memang udah nggak nyimpen gitu ya. Jadi nanti kita Sabtu Minggu baru kita cas oleh 5 panel. Dicas dengan 5 panel biar bisa ngangkat dulu recovery. Kemudian satu panelnya kita uji coba buat ngecas aki yang 120 ampere. Kalau dicas oleh satu panel dia bisa butuh berapa hari. Kenapa? Karena ini nanti ke arahnya itu mungkin ada teman-teman yang butuh komparasi lah ya, antara memperbanyak panel atau uangnya dibelikan aki yang besar gitu. Mana sih yang paling enak kalau untuk awalan? Apakah kita beli aki yang ukuran ampernya gede dulu, atau panelnya dibanyakin, akinya pakai yang kas atau pakai yang second? Nah, itu juga butuh pertimbangan dan butuh kalkulasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Makanya saya kadang istilahkan ini berpanel surya ini kayak pakai celana dalam lah gitu ya. Cocok di saya, belum cocok ada yang mau pakai kan di orang gitu. Sikonnya beda, kenyamanannya pasti beda. Saya pakai komposisi seperti ini belum tentu cocok di daerah lain. Kenapa? Karena penyinaran mataharinya beda, peruntukan pemakaiannya juga beda, kemudian suplai barang-barangnya juga pasti berbeda. Saya di sini bisa ada kemudahan, bisa cari aki yang second ukuran 100 ampere ke atas dengan mudah. Belum tentu teman-teman di luar pulau dan sebagainya bisa mendapatkan dengan mudah juga. Mungkin yang paling mudah dengan aki-aki yang aki basah seperti ini. Tetapi yang dibutuhkan pasti adalah komparasi. Kalau pakai komposisi ini hasilnya kayak apa, biar nanti ada ini ya, ada pembanding gitu. Karena saya juga ini selalu membandingkan komposisi 5x100 watt peak ini produksinya dengan laporan dari teman-teman yang lain yang rajin mengupload. Ini kalau saya pakai 4 panel produksi sehari bisa sekian ribu watt hours gitu. Itu dijadikan tolak ukur buat saya untuk mencari lah kok produksi di rumah di bawah dia gitu, sehingga bisa kita gali terus sampai bisa mencapai level yang maksimal gitu ya. Jadi ada sparring partnernya. Nah, itulah sparring partner ya. Jadi sparring partner itu yang kita butuhkan buat berkolaborasi melalui medsos, dari grup Facebook segala macam, itu yang bisa membuat kita jadi mencapai naik kurvanya terus menerus lah. Kalau kita ada di kurva yang pertama, kurva S yang pertama, begitu turun kita bikin lagi kurva S yang kedua, sehingga posisi kurva kita akan naik terus karena punya sparring partner gitu. Nah, ini posisi yang bawah yang 12,6 itu adalah untuk yang dicas oleh 5x100 watt peak. Yang 12,2 itu yang dicas oleh 1x100 watt peak. Sementara wattmeter ini itu atau wattmeter output, wattmeter beban untuk lampu LED-nya gitu. Nanti kita kalau ada rezeki nambah lagi
untuk penerangan di ruangan pakai LED yang seperti ini lumayan ya. Jadi inilah komposisi uji coba baru 1 kali 100 watt peak ngecas aki 100 ampere 120 ampere bakal berapa lama. Posisi tadi 11.9 volt, sekarang di kontrolernya 12.1. Pemakaiannya ngecas CCTV dari USB controller biru dan lampu LED 11 watt. Oke, demikian produksi pagi ini jam 8 dari 5 kali 100 watt peak 7 ampere ya, lumayan juga nih. Pagi-pagi udah dapat 7 ampere. Sementara yang 100 watt peak 1.5 ampere. Mudah-mudahan hari ini cerah. Prediksi dari satelit sih sampai Jumatan cerah, baru Jumatan sampai sore gerimis-gerimis hujan. Wassalamualaikum. Nggak bisa saya compare karena dia nonstop 3 hari lebih, 300 lebih watt hour, sementara produksinya nih 200 lebih ya. Jadi masih ada surplus dari pemakaian LED ini. Nah, pompa udah mati nih, udah nggak nyala si inverternya. Voltage-nya langsung naik lagi ke 13.0 volt. Jadi dari 14 drop ke 13. Mudah-mudahan nanti sampai sore bisa ngecas lagi dan bisa dapat standby buat nanti menyalakan di malam hari, bisa di atas 13, tapi kayaknya susah ya.